Salam pergerakan. Oke, selamat malam ya sahabat-sahabat di semua. Pergerakan masyarakat Islam Indonesia yang dimanapun sahabat-sahabat berada. Hari ini merupakan sebuah hari yang spesial karena podcast pergerakan yang diadakan oleh Komisariat IAIN Ponorogo sudah ada di season kedua ini. Yang kemarin itu sudah pernah ada dan ini di season yang kedua. Dan tentunya bersama saya nih ya sahabat ya, ada sahabat Abdul Rahman dan akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Sahabat saya ini tidak perlu diragukan lagi lah. Ada Pak Kom dari Komisariat IAIN Ponorogo yang sekarang. Selamat malam Pak Kom. Malam sahabat Apep. Ya, kabar hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Hujan nih Pak Kom. Hujan. Tadi gerimis gini. Gerimis. Dan karena beberapa hari ini Ponorogo hujan ya kiranya. Ya, hampir 2 hari ini. Hari ini. Terus ini. Nah, gini Pak Kom. Hari ini kita podcast mungkin sangat menarik karena bahasa kita terkait bagaimana kita mengenal PMI. Juga ada patah mengatakan gini, ada 1001 macam cara untuk mencintai PMI Pak Kom. Nah, nanti sahabat-sahabat itu semua bisa akan lebih mengenal kalau kita nanti bisa berbicara dengan Pak Kom ya gitu ya. Sebelum itu Pak Kom mungkin ini beberapa dari kita ya ataupun dari sahabat-sahabat yang di luar atau bahkan nanti calon sahabat-sahabat itu belum kenal nih. Ya. Mungkin bisa kenalan dulu. Mungkin dari namanya tahu sekarang lagi semester apa, lagi pendidikan di mana dan sebagainya. Jangan Pak Kom. Ya, terima kasih sahabat Apep ya. Di sini nama saya Arya Saputra. Ya, kalau teman-teman komisariat, sahabat-sahabat komisariat ataupun rakyat ini biasa mengenai sahabat Arya. Ya, saya semester 8 di IAIN Ponorogo. Yang mana ini akan jadi wing katanya. Iya, amin. Jurusan saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hanya ekonomi syariah. Iya. Berarti sekarang ini sudah lagi proses skripsi Pak ya? Ya, ini masih proses skripsi. Ya, nanti Om ini lulus di waktu yang tepat atau apa dulu? Semoga saja bisa di waktu yang amin ya. Karena kan sudah merupakan prestasi ya kalau misalnya itu bisa lulus tepat kan. Gitu ya. Nah, jadi gini Bang. Ngomong-ngomong terkait mahasiswa ya, kamu sendiri kan juga sekarang udah semester 8 ada skripsi kan. Ini awal-awal jadi mahasiswa gimana ceritanya Bang? Ya, kalau dulu sebenarnya saya tidak ingin kuliah ya, sama ya karena ingin langsung bekerja atau yang lain mencari uang ya, membantu orang tua ya, tetapi ini adalah amanah dari orang tua saya untuk meneruskan jenjang perkuliahan perguruan tinggi. Nah, tetapi ya pikiran saya buat apa kuliah, kita langsung kerja saja jelas ya. Pikiran saya pada waktu lulus dari madrasah ya dulu ya, terus ini merupakan amanah dari orang tua sehingga mengharuskan saya menempuh jenjang perguruan tinggi ya. Saya memilih yang dekat-dekat saja dengan rumah saya. Ngomongkan rumah nih kamu tadi udah sebelumnya rumah kamu dari mana kamu asalnya? Kalau saya rumah saya di Ponorogo, masih di Ponorogo ya, tempatnya di Kecamatan Selaung. Oh, Selaung. Korea kalau konsep. Oh, benar kamu benar. Nah, lanjut kok. Kalau dihitung ya dari sekarang 2004 ya. Kalau mundur kita ketika tahun ke belakang itu kan berarti kan sekitar 2020 2021 nggak ya? Ya. Ya kan? Berarti ini kan masih zaman-zamannya COVID ya? Ya. Berarti kamu ini juga mahasiswa COVID gitu ya? Saya dulu masuk COVID. Masuk perkuliahan COVID-nya. Gimana? Jadi gimana gitu Bang? Awal mula bisa tahu PMI itu dari mana? Padahal itu kan COVID kan. Kita sudah ada PPKM banyak dibatasi. Lalu mengenal PMI itu seperti apa? Ya, kalau dulu mengenal PMI itu ya namanya COVID kan tidak bisa kita bertemu langsung di kampus ya. Apalagi online daring, dan dulu saya itu juga bekerja tidak fokus terhadap PPA atau juga kurang fokus dulu sehingga belum terlalu mengenal. Nah, tetapi ya namanya saya ini orangnya yang lebih suka keluar, mau PPKM atau apapun lockdown yang lain ya saya tetap keluar gitu. Ya, tapi setelah mungkin ini adalah kalau ada virus COVID berarti bisa dicari di Komisariat Ponorogo ini. Tapi selama di Komisariat ya sekarang alhamdulillah. Terus apa? Ya dulu ada pengumuman itu untuk mengikuti orientasi jurusan kalau biasa semester meningkatnya OSJUR. Ya, ini dulu saya ikut ya, sahabat Apep mengikuti OSJUR, perkenalan awal kenal dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman satu perkuliahan, satu angkatan
sehingga kita sharing-sharing lah bagaimana apa tuh organisasi yang ada di kampus, terus gimana tuh cara ikutnya. Nah itu kita sharing-sharing dengan sama angkatan, satu angkatan dan teman-teman di angkatan di atas kita, tingkat kita. Ya sehingga saya menemukan suatu hal yang bisa menarik bagi saya, bisa menarik hati saya untuk masuk ke dalam organisasi PMI ini. Oh, jadi cukup komplek ya. Awal mulanya kita PMI itu dari postur dulu, yang mana itu kadang-kadang kalau buat mahasiswa sekarang postur kan kayak apa ya? Wahanya permainan kan, karena baru kenal sama teman-teman barunya, habis itu mereka itu saling bercanda ketawa ketiwi, bahkan ada yang jumlah juga ada, simpak KN juga ada. Oh gitu Om. Nah, ini ada menarik Om. Kalau dari cerita yang Om sampaikan tadi ya, kira-kira ya, kalau kamu sendiri melihat keunikan dari PMI itu kayak gimana? PMI keunikan dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. PMI ini unik bagi saya karena ya mayoritas yang ada di organisasi ini adalah muslim yang beragama Ahlu Sunnah wal Jamaah, atau ya seperti halnya aliran yang dianggap oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dan saya notabene juga Nahdlatul Ulama, juga orang NU, sehingga uniknya yang mana PMI ini merupakan organisasi yang dekat dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, dekat dengan NU. Itu satu yang uniknya. Terus keunikan yang kedua, PMI ini secara tujuannya, secara orientasi arah gerak organisasinya menyambung sahabat Habib yang ketika kita melihat lebih dalam kader-kader yang ada di dalamnya, anggota-anggota yang ada di dalamnya ini sifatnya adalah heterogen. Sangat banyak karakteristiknya, sangat bermacam-macam kesukaannya, macam-macam kebutuhannya, sehingga bagaimana PMI ini bisa lebih pas lagi, lebih sesuai lagi dengan apa ataupun karakter dari mahasiswa atau anggota itu sendiri. Berarti kalau melihat dari uniknya PMI itu kan tadi kan ada yang sedikit apa ya, kalau menurut kok jadi kan katanya dekat dengan NU gitu ya. Nah sekarang ada pertanyaan kok, apakah PMI itu masih menjadi namanya NU? PMI namanya NU. Oke, ini panjang sebenarnya ceritanya ketika kita membaca sisi historis dari berdirinya PMI dulu sampai sekarang. Karena ya pada saat ini PMI sudah hampir 70 tahun ya Mas Habib, sahabat Habib. Ya kalau dikatakan Banom NU secara jujur, secara keseluruhan, PMI ini belum masuk ke dalam Banom NU. Akan tetapi di beberapa wilayah secara de facto PMI ini menjadi Banom NU. Oh iya ya. Karena gini, kita di PMI ini kan ada jenjang struktur organisasinya sampai ke tingkatan nasional. Di wilayah-wilayah, dari beberapa wilayah PMI ini menjadi Banom NU. Iya, kalau kita tarik ke Ponorogo sendiri PMI ini kemarin pada waktu saya mengikuti pelatihan ini dari Bapak Ketua PCN Ponorogo. Nah, ini ya juga sedikit apa ya namanya, kalau mendeklarasikan ya sedikit apa namanya. Oh iya gitu lah. Terkait bahwasanya PMI itu merupakan kalau dari Nahdlatul Ulama terkhusus di PCN Ponorogo. Berarti sudah seperti tanah. Ya, bisa itu kan kapan bahasanya PMI itu juga ada. Iya, Dan di mana itu mungkin sekarang sudah menjadi, ada yang mengakui ya kalau sudah jadi Banom NU ya. karena gini Mas ya, sahabat Habib. Ya ini sisi historisnya PMI dulu pernah independen melakukan deklarasi tentang independensi PMI itu sendiri yang dinamakan, kalau sahabat-sahabat PMI biasanya mengenal deklarasi Menang Janji. Jadi ini bagaimana PMI ini keluar ataupun menjadi independen dengan mandiri, organisasi yang mandiri tanpa adanya kedekatan atau tendensi dari organisasi yang lain. Sehingga sebenarnya banyak faktor ini yang melatar belakangi hal ini. Terutama adalah calon politik pada saat itu. Terus ya
salah satu faktornya yang paling mendasar adalah politik, sehingga PMI mendeklarasikan atas keindependenannya. Terus pada waktu PMI juga karena kita secara kedekatan, secara karakter, pemikiran, secara gerakan dakwah, gerakan Islamnya, kita berhaluan ahli sunnah wal jamaah, sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama, sehingga para pendahulu kita dulu, pendahulu PMI juga memikirkan bahwasanya PMI sangat dekat dengan NU itu sendiri, sehingga pernah setelah adanya deklarasi Menerjati itu tadi, PMI juga mendeklarasikan terkait masuknya lagi ke dalam ulama. Jadi kalau ngomongkan sejarah PMI juga terlalu panjang ya, Ya, sangat panjang dan juga penuh mungkin ya kita jangan tahu sejarah ya Kang, ya. Kan juga sejarah kita juga nggak pernah merasakan dan juga cukup hanya dengan peninggalan dari terdahulu. Ya. Nah, gitu kok lanjut nih kok. Kalau Bentar mas, saya merokok. oh iya boleh sih Kang. Ya maaf Kang, ini juga boleh kita super Kang. Ya Kang, nggak apa-apa Kang. Sudah menarik. Tapi mau air kalau nggak merokok. Gimana? Oh iya Kang. Tapi merokok. Wah, gimana Kang? Sekarang sekian nih Kang saya Kang. Kian berapa ya Kang? Nah, jadi kalau ngomongkan apa loh? Lanjut ya Kang. Tadi kan sejarah kita sudah bahas terlalu banyak ya terkait PMI dan sebagainya, dan sampai hari ini alhamdulillah di Ponorogo kita sebagai anggota PMI juga sudah diakui sebagai manajemen juga. Nah selanjutnya ketika PMI itu sudah diterima di lingkungan luar atau sosial, maka bagaimana nih keadaan PMI sekarang ini ketika berada di seluruh dengan ada di kampus? Keadaan PMI jadi bersifat sikap apa yang harus dilakukan oleh PMI? Ya, mungkin kita sudah paham ketika berada di kampus itu ya. Iya. Kalau kita sebagai aktivis yang mana ini merupakan peran dari kader-kader PMI sendiri. Yang pertama adalah menjunjung nilai-nilai yang di sunnah wal jamaah, nilai-nilai yang ada di PMI. Bagaimana PMI ini bisa mempertahankan secara ideologis, mempertahankan nilai-nilai PMI yang ada di kampus, terkhusus nilai-nilai ataupun ideologi ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama. Terus sikap apa lagi yang harus diambil kita berada di kampus ya sahabat? Ini adalah sikap terhadap ketajaman analisis kita, kepekaan kita terhadap apa yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi kampus khususnya. Karena gini, kampus ini merupakan miniatur negara. Oh iya, miniatur negara. Ada yang dilihat pimpinan dan masyarakat sipil seperti kita. Iya. Sehingga mau tidak mau, ini kewajiban bagi mahasiswa sebenarnya, tidak hanya PMI, bagaimana terus mengawal apa yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus sesuai enggak dengan realita yang terjadi di mahasiswa itu sendiri. Oke. Jadi ini kok, terus kira-kira ketika dengan peran dan sikap yang kita ambil, ada nggak sih kok di kampus sendiri itu gimana sih? Bagaimana media tahu jalannya? Mungkin bisa dikatakan atau membuka lah dari PMI sendiri itu biar bisa masuk untuk bisa mengawal terkait kebijakan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai di dalam kampus. Mungkin melalui jalan mana kira-kira? Untuk mempertahankan nilai-nilai menjadi sosial kontrol dari birokrasi kampus, jadi banyak jalan, banyak hal yang bisa dilakukan. Kita sebagai mahasiswa pun juga berhak untuk mengawal terus menjaga nilai-nilai dari PMI itu sendiri. Dan ini ya salah satu jalannya kita sebagai mahasiswa itu tadi. Yang pertama adalah kita mahasiswa biasa pun juga bisa menjaga hal tersebut. Terus yang kedua, kita sebagai aktivis, kita kan ketika berorganisasi kita menjadi seorang pemimpin Ya gimana itu? Kita sebagai seorang pemimpin yang mana pemimpin yang lahir dari organisasi, dinamika organisasi, terus diterjemahkan ke dalam organisasi lain, ini gaya kepemimpinan dan karakter
kepemimpinannya agak berbeda dengan yang lain. Hmm. Ya, salah satu caranya adalah kita berada di ruang strategis yang ada di kampus yang dekat dengan kolaborasi sehingga kita tahu kebijakannya. Iya, mungkin jangan ngomong biar mudah kita atau menelaah dari contoh tadi. Kalau contohnya Yang seperti dari sahabat Alvin ini. kenapa ya? Saya kenapa ini? Saya nggak tahu apa-apa ini kalau. Ya sahabat Alvin itu dulu pernah Oh, gimana eksekutif mahasiswa ini. Oh. Fakultas Usudin ya. ya itu. Ya, oh berarti bisa dikatakan ya kalau bisa kita mengimulasikan nilai kita di posisi strategi itu seperti kita benar-benar aktif dan ikut adil dalam kegiatan organisasi intrakampus juga gitu Iya. Ya karena kedekatan ini nanti akan membawa proses dalam kita menelaah atau menganalisis apa yang menjadi hal-hal yang sekiranya kurang tepat di kampus. Ketika kita mahasiswa biasa kuliah pergi apa yang kita tahu terhadap kampus gitu. Sebenarnya kita yang ada di Indonesia, di negara, jadi bagaimana kita melihat kondisi negara ini, sepertinya kita melihat kondisi kampus. Ngomong-ngomong tadi Bang, kamu kan sempat input dikit ya kalau kamu sendiri ya ketika menjadi organisasi intrakampus atau bisa disebut ormawa lebih misalnya ya organisasi mahasiswa gitu ya itu pernah gimana riwayatnya di ormawa sendiri Bang? Kalau di wilayah Ormawa, biasanya tetap masuk dulu pada waktu awal belum masuk di wilayah. Kalau di tataran Ormawa kan yang paling luar adalah MC ya. Oh MC ya, Saya masuk sebagai anggota biasa, terus berada di senat mahasiswa, bagian apa namanya advokasi ya advokasi itu ketika kita berada di fakultas dulu. Kalau di tataran institut saya tidak masuk karena ya saya berproses di BMI. Oh iya, lebih ini kan ya, lebih kan sebenarnya kan ya, lebih sensitif. lebih sensitif itu. Oke. Nah, juga ada juga ketika ngomongkan tadi PMI kan juga bagian dari teman-teman mahasiswa juga. Nah, kira-kira ya, biasanya ya, kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ya, di Ponorogo itu setiap kali mengadakan seperti pengadaan apa ya masa penerimaan anggota baru itu kan selalu sekali bertepatan dengan UKM KK ya kan? Nah dan itu kan kadang-kadang itu membuat mahasiswa baru itu bingung karena gini ada yang menganggap bahwa PMI itu juga bagian dari UKM KK jadi secara sama. Nah, kira-kira ini sebenarnya nih Pak apakah PMI itu sama dengan UKM KK dan sebagainya yang ada di kampus? Kalau kita berbicara PMI ini kan UKM atau pemegang sampai aktif. Yang jelas ini ya sama-sama organisasi. Iya sama-sama organisasi. Tapi ranahnya akan berbeda. Ketika kita lihat UKM dan UKK ini lebih berada di dalam kampus. Kalau kita ini berada di ekstra kampus. Kalau sahabat-sahabat biasa mendengar adalah organisasi ekstra kampus. Ini adalah PMI ini termasuk organisasi ekstra kampus. Perbedaannya salah satunya itu. Terus ketika berbicara UKM itu biasanya cenderung condong terhadap potensi ataupun minat bakat dari mahasiswa itu sendiri. Dan condong terhadap salah satu potensi atau minat bakat seperti ada hadro, seperti ada olahraga gitu. Kalau di PMI ini sifatnya kompleks. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, PMI ini anggota-anggotanya heterogen. Banyak karakter, banyak minatnya, banyak bakatnya, banyak kebutuhannya. Nah, sehingga bagaimana membawa PMI ini lebih inklusif lagi sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan dari kader-kadernya. Karena gini, karena yang dibawa PMI yang termasuk kaderisasi, organisasi pengkaderan. Nah, sistem kaderisasi, proses kaderisasinya ini ketika kita lihat di produk punya PMI ini adalah
kaderisasi yang sifatnya berbasis potensi akademik dan orientasi profesi, sehingga nanti ketika sahabat-sahabat mengikuti PMI, pasca mengikuti PMI ini akan sesuai dengan role apa yang diinginkan. Jadi sampai situ ya PMI itu memikirkan terkait kader-kadernya. Ya, Nah, jadi bisa nggak kalau anggapan gini? Berarti kalau dari penjelasan kau tadi, otomatis kan teman-teman mahasiswa ini mereka boleh ikut UKM UKK, tapi juga boleh ikut PMI. Secara berbarengan itu berarti tidak apa-apa ya. tidak apa-apa. Jadi buat itu nanti kalau ada teman-teman yang sekarang masih di SMP, SMP, SMA ya kan, SMP, SMA masih jauh itu. Di SMA kemungkinan kalau nanti masuk ke kampus jangan ragu kalau mau ke PMI juga boleh ya. Terus saya mikir kalian nanti boleh ikut UKM UKK silakan, tapi PMI juga harus diikuti juga. Gitu loh ya. Nah, tadi juga mana nih, yang terkait peserta yang tadi maksudnya PMI itu juga memikirkan gimana role-nya setelah selesai UKK. Nah, kira-kira ya Kang, manfaat dari selain itu apa ada ya Kang? Apabila sudah menjadi PMI. Manfaatnya kita PMI kan berkaitan mahasiswa Islam. Ya kita bagaimana memahami Islam lebih jauh, karena gini, PMI ini gerakan-gerakannya lebih ke dalam komitmen bagaimana kita membahas keislaman di Indonesia. Nah, keislaman di sini bagaimana kita membahas segala sesuatu yang ada di agama Islam, sehingga untuk memperdalam Islam, memperdalam nilai-nilai keislaman itu akan jelas dalam PMI itu sendiri. Ya, manfaatnya banyak sangat, karena semua organisasi memiliki manfaat. Ketika kita berorganisasi pastinya bermanfaat, karena di organisasi manapun kita pasti akan dididik bagaimana salah satunya menjadi kita dipelajari terkait manajerial organisasi, belajar terkait kepemimpinan dan banyak sebagainya ya sahabat Habib. Tapi di organisasi ini juga lebih bagaimana kita memperhalus untuk bersosial, bersinggungan dengan halayak umum, bersinggungan dengan orang lain. Bagaimana mengontrol emosi, bagaimana mengontrol diri kita untuk bersosial dengan orang-orang lain. Bisa dikatakan manfaatnya ikut PMI gitu kan ya. Dan juga tadi ada pertanyaan nih yang mungkin bisa menjadi gambaran umum ini. Lucu kok pertanyaan kamu. Apa ini? Gini kok, pernah nggak dong kok dengar istilah gini? Lu PMI lu berkuasa. Ya, lu PMI lu berkuasa. Nah itu gimana kok maksudnya kok? Ini sering banget deh kalau misalnya sentilan itu sangat keluar banget, apalagi kalau menjelang pemilihan beberapa orang di strategis kampus, banyak orang berpikir bahwasanya PMI itu malah jadi organisasi yang berkebalikan tadi kok. Karena ada anggapan bahwasanya lu PMI lu udah kuasa. Kira-kira sebenarnya gimana kok? Aslinya kok? sulit ya. karena saya satu nanti ada salah perspektif dari sahabat-sahabat orang-orang yang ada di PMI itu sendiri. Lo PMI lo berkuasa, sebenarnya tidak ya sahabat-sahabat. Ruang-ruang yang ada di kampus ini mempelajari kita bagaimana sikap kita terhadap demokrasi yang ada. Pastinya di kampus pun juga belajar terkait demokrasi. PMI tidak berkuasa, tetapi kalau saya membaca di sekarang ya sahabat Afif, kita selaku mahasiswa sekarang ini lebih kurangnya dalam mengikuti organisasi, sehingga yang kita PMI kita yang optimis sadar dengan apa kemampuan kita yang ada di organisasi ekstra, sehingga kita masuk ke ruang-ruang strategis yang ada di kampus. Jadi tetap tujuan utama kita bisa menjadi tadi ya, tugas dirumahkan juga sebagai mitra kita juga tetap seperti itu ya.
Oke. Berarti benar-benar tidak menyalahi terkait bahwasanya itu statement buruk ya Kom ya. Justru malah itu menjadi refleksi bersama ya. Makanya bahwasanya orang-orang yang di kampus itu benar-benar pas bebas, semua orang bisa ambil hak gitu ya. Nah, untuk bagaimana kita benar-benar menyiapkan diri kita. Juga di BMI juga benar-benar kita diajarkan untuk benar-benar siap ya, dengan mental pemimpin seperti itu ya Kom ya. Ya. Nah mungkin ini zoom terakhir kok, zoom terakhir. Ngopi dulu. Boleh. Apa Kom? Minum kok. Boleh itu. Saya juga ngopi juga. Gue Kom. Nah ini Kom. Kira-kira Kom. Mungkin ini sebelum ke closing statement ya Kom ya. Dari Kom sendiri kira-kira nanti ke depannya harapan Om atau nanti bakal mahasiswa ya hari ini atau calon mahasiswa yang mau masuk PMI itu seperti apa? Ini harapan untuk mahasiswa yang akan masuk ke PMI atau masuk kuliah. Masuk yang mahasiswa yang belum PMI PMI. tapi mau PMI tapi masih ragu gitu kan. Nanti juga untuk pesan juga buat calon mahasiswa entah kan bentar lagi penerimaan mahasiswa baru nih ya. Nah itu nanti kan mau masuk ke PMI gitu. Kalau pesan untuk mahasiswa yang belum ke PMI dan mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa ya, yang akan nantinya mungkin bisa masuk ke PMI, ya yang jelas PMI adalah organisasi berbasis pengkaderan yang mana di dalamnya sahabat-sahabat akan menemui proses dinamika organisasi yang mana itu juga salah satu bentuk sistem pengkaderan. Karena kita di organisasinya kan pasti yang namanya berorganisasi pasti ada masalah di dalamnya. Nah, sehingga nanti ketika sahabat-sahabat akan mengikuti organisasi apapun, termasuknya adalah PMI, dinamika itu, proses itu adalah sahabat-sahabat yang membuat atau teman-teman sendiri yang akan membuat, dan hasilnya sahabat-sahabat sendiri yang akan merasakan. Itu ya buat para pendengar podcast atau penonton kita dan itu juga sudah mungkin mewakili terkait pesan untuk mahasiswa yang masih ragu tuh ya. Terakhir ya. Pesan buat seluruh kader PMI yang ada di Indonesia khususnya di Monologi. Kalau di Indonesia itu sudah ketua PP. Oh iya maksudnya buat mahasiswa Monologi lah. Oh iya juga. Kalau untuk pesan untuk kader PMI yang ada di Monologi yang jelas ya sama seperti yang saya sampaikan terhadap mahasiswa yang akan masuk ke organisasi tadi. Di PMI kita diajari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemahasiswaan, nilai-nilai keindonesiaan, sehingga apapun yang sahabat-sahabat bisa terima dalam nilai-nilai tersebut, ya silakan dijalankan. Bagaimana kita memperluas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai kebangsaan terkait demokrasi yang ada di Indonesia, terhadap dinamika yang ada di negara kita, dan dinamika yang ada di wilayah kemahasiswaan itu sendiri. Karena pada dasarnya PMI ini lebih menyeluruh, sahabat Habib ya. Proses-proses yang ada di dalamnya ini akan berpengaruh di kemudian hari. Yang jelas sungguh-sungguhlah dalam proses sahabat-sahabat. Kalau kita sebagai PMI mungkin satu langkah adalah untuk pemilihan yang jelas sungguh-sungguh dalam proses ciptakan proses sahabat-sahabat sesuai karakter sahabat-sahabat, sesuai keinginan sahabat-sahabat, sehingga nanti buah yang akan diambil itu sesuai dengan apa sahabat-sahabat inginkan. Kalau saya pernah mendengar ini sahabat Habib, terkadang keberhasilan itu berada di depan mata kita. Ketika rasa hati kita akan merasakan menyerah. Merasa menyerah, di hati kita merasa menyerah, padahal keberhasilan itu berada di depan mata. Jangan sampai menyerah, pantang menyerah, dan bersungguh-sungguh dalam proses di organisasi dan terus di organisasi PMI. Gitu kau ya? Ya. Oke, dan juga mungkin itu ya buat sahabat-sahabat semua yang ada di seluruh dunia atau seluruh Indonesia juga sudah menyaksikan itu adalah pesan-pesan dari Bapak Komisaris kita
Dan mungkin ini menjadi akhir perjuangan kita Pak Kom, tapi bukan yang terakhir. Ya. Mungkin kita masih bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya, mungkin dengan pembahasan lebih seru Kom, sebenarnya Kom. Dan hari ini karena sudah Tempo juga mengatakan kopinya harus sudah dingin kok, harus siap-siap dulu Kom, harus siap dulu Kom. Ya. Jadi buat teman-teman atau sahabat-sahabat di semua ada dimanapun yang berada, itulah akhir dari podcast kita hari ini, malam hari ini. Semoga yang kita sampaikan bisa menjadi sebuah rujukan dan referensi. Dan akhirnya dari kita dari studio mengucapkan selamat awal dan selamat beristirahat. Sekali ketika dikibarkan, hilangkan atau tangis di atas muka bumi ini, berusaha adalah bentuk pengkhianatan. Salam pergerakan.